saya orang kotor, saya orang nakal. Nanti akan saya terangkan tentang kabar gembira bagi orang-orang nakal yang hadir dan mau membopong daripada agama ini. Nanti di akhir saya akan ceritakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya orang nakal, saya nggak pantas. Saya orang kotor. Majelis ini dibuat buat orang yang kotor supaya bersih. Majelis ini dibuat, Habib Umar itu pernah cerita. Dikatakan bahwasannya Nabi SAW pernah menangis. Ketika Nabi SAW menangis, malaikat Jibril datang. Siapa datang? Jibril datang. Mohon kalau tak klotok arat gurunya. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah mengatakan bahasanya, ya Rasulullah, ma yubki, apa yang membuatmu menangis? Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku kepikiran ummati min ba'di. Aku kepikiran orang Surabaya. Ring Surabaya dak rembril bril. Ler. Apa boleh ning dejen Surabaya ya Allah. Salsala yusalsilu salsalan wa salbutan. Kepikiran kepada umatnya. Kemudian apa namanya? Kata Rasulullah, ketika mereka ada aku, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfarallah wastaghfara lahumur rasul lawajadallahu tawwabar rahima. Kalau ketika ada aku, wahai Jibril, senakal apapun umatku, aku memintakan ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni, karena Allah telah berjanji apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Apa yang diingini Nabi akan diberikan sampai Nabi merasa puas. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi dan mengatakan bahasanya, ya Rasulullah, innallaha la yujzik. Allah tidak akan apa namanya, la yukhzik. Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau dan Allah tidak akan menyia-nyiakan daripada umatmu ya Rasulullah. Kemudian kata Habib Umar apa? Adanya majelis-majelis seperti ini la'alla min sirri dzakal buka. Ini majelis adalah hasil dari tangisan Rasulullah SAW. Bayangkan hadir ke tempat seperti ini, minimal yang didapat adalah tidaklah keluar dari tempat ini kecuali semua yang hadir, semua yang ikut andil, baik yang jaga parkir, baik yang ikut jualan di area pengajian seperti ini, maka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malaikat mengatakan, ya Allah, semua kau ampuni, semua aku ampuni. Kemudian kata malaikat, ya Allah, mereka ada yang nggak ikhlas. Mereka cuma jadi tukang parkir, ngambil untung, cuman jualan di luar, ya Allah, diampuni juga. Apa kata Allah? Humul qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah satu kaum yang tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Kortoju, asal mau duduk, asal mau mendekat, walaupun nggak masuk, mereka beruntung. Lalu bagaimana dengan kalian yang ngaji, kalian yang memandang daripada wajah para habaib, mereka orang-orang kaumun kiromun sajaya, haitsu majalasu yabqa ala atharihim athira. Mereka adalah satu kaum, tidaklah duduk di satu tempat, tidaklah menetap di satu tempat, kecuali di situ berterbaran daripada harumnya Rasulullah, harumnya ilmu. Mudah-mudahan semua mendapat bagian insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, maka mempertahankan masa muda dengan berapa? Apa yang pertama? Hadir majelis taklim. Apa manfaatnya hadir majelis taklim seperti ini? Ada 3. Banyak, cuman 3 yang saya pilih untuk malam ini. Apa yang pertama? Dengan hadir seperti ini, yatalawan bilaunil khair, kita akan berwarna dengan warna kebaikan. Yang nggak tahu baik duduk di tempat ini akan menjadi baik. Yang dulunya warnanya cuma hitam saja, tapi ketika hadir ke tempat ini, tahu hukumnya ini, tahu sunnahnya ini, tahu akhlaknya ini. Habib Abu Bakar As-Segaf, Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, sahib Gresik, dulu sering datang ke tempat Surabaya. Makanya Surabaya ini sama orang soleh dikasih julukan apa? Sirrul Baraya. Sirrul
baroya, rahasianya hati, kecintaannya hati. Kenapa? Karena di tempat ini banyak aulia, banyak salihin di tempat seperti ini. Makanya Surabaya itu tafa'ulan bil khair dipanggil dengan sebutan sirrul baroya. Surabaya itu adalah apa namanya, rahasia hati, ada di situ kecintaan daripada hati para salihin. Kenapa? Di sini para aulia, para salihin. Habib Abu Bakar As-Segaf, guru beliau ada di apa namanya, di Surabaya, di dekat Nyampel, di Gubah. Habib Ahmad Yunus punya rutinan, gurunya namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, punya rutinan beliau di situ. Yang gak ada udzur hadir ke tempat orang-orang saleh. Ketika ada seseorang datang ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mau meninggal dunia, mengatakan, "Gal ya Habib, ana mau berangkat haji, sedangkan antum sudah sakit parah, ana takut Habib nggak ketemu antum lagi." Apa kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? "Kalau kau tidak mendapatkan aku dalam hidup, fakuburuna naibun anna." Kenapa? Kuburan kami adalah sebagai ganti daripada kami. Nggak ada istilah daripada mati di depan orang soleh. Bahkan mereka lebih senang ketika mereka sudah meninggal dunia. Kenapa? Mereka nggak punya kewajiban sholat, mereka nggak punya kesibukan untuk menghadap tamu. Tugas mereka adalah menggembirakan semua daripada pecintanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Abu Bakar As-Segaf Shahib Gresik, beliau mengatakan bahwasanya, aku mengharap kalian para pemuda yang nggak bisa datang ke kota Terim, yang nggak bisa nyampe ke kota Hadramut, maka hendaknya kalian hadir majelis-majelis seperti ini. Apa manfaatnya? Supaya mereka para pemuda memandang para habaib. Dengan memandang akan membekas di dalam hati. Ketika membekas dalam hati akan menghasilkan sebuah ketenangan. Ketika sudah hasil ketenangan akan hasil yang namanya peneladanan. Oleh karena itu para pemuda yang kalian nggak bisa hadir, nggak bisa datang ke kota Terim karena ekonomi ataupun yang lain, ketahuilah duduknya kalian di tempat seperti ini, kata Habib Abu Bakar As-Segaf, akan memberikan manfaat kepada kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, orang kalau duduk hadir majelis akan berwarna dengan warna-warna yang baik. Yang kedua, syu'ur bil tuma'nina fil hayah. Orang kalau hadir majelis seperti ini, wahai pemuda, kalian akan mendapatkan ketenangan yang tidak kalian dapatkan ketenangan dengan bermaksiat. Ketenangan bukan dengan berzina. Ketenangan bukan dengan memandang pandangan yang haram. Ketenangan bukan dengan minum minuman keras, karena Allah telah menciptakan hati kita. Hati ini punyanya Allah, dan Allah telah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kalian akan menemukan ketenangan jiwa. Siapa orang yang mencari ketenangan dengan berzina, dengan minum minuman keras, dengan melakukan hal-hal yang haram, dengan melakukan hal-hal yang mungkar, ketahuilah itu ketenangan yang fata morgana, sebentar, tapi kesenangannya sebentar, tapi di situ kesengsaraan yang selama-lamanya. Oleh karena itu ketenangan itu ada di tempat ini. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah punya santri beliau pernah mengatakan bahwasanya, demi Allah aku tidak pernah merasa hidup di dunia kecuali ketika Habibi Abdullah bin Husain bin Tahir meninggal dunia. Ketika masih ada Habib, aku nggak ngerasa hidup di dunia. Kenapa? Ketika ada Habib, aku sumpah duduk nemu kebahagiaan. Hatiku risau duduk dikasih nasihat, tenang itu hati. Begitu juga kalian. Kadang di antara kalian yang sering hadir majelis-majelis yang ada di Surabaya, orang itu mandang Surabaya ini kan negatif. Tempatnya ini, tempatnya itu pandangan orang. Tapi ketika kalian di Surabaya, kalian mengatakan, enggak ada Surabaya tempat-tempat yang enggak tahu. Kenapa? Karena kalian selalu hadir di tempat-tempat seperti ini. Mudah-mudahan Surabaya selalu menjadi tempat yang baik dan sirrul baroya, yaitu tempat yang dicintai oleh para aulia dan sholihin. Para pemimpin yang ada di Surabaya, wali kota dan yang lainnya, Allah berikan keberkahan insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya yang kedua istimewa yang hadir majelis apa tadi? Mendapatkan ketenangan. Dengarkan, di dunia ini ada surga sebelum surga di akhirat. Di dunia ada apa? Inna lillahi jannatun fil ardi faman adrakaha toba aisyu.
Allah itu punya surga ada di bumi. Siapa yang bisa mengambil salah satunya, maka dia hidupnya akan tenang dan tentram. Surga ada di bumi itu ada 5. Surga ada di bumi ada berapa? 5. Ada 5. Allahumma shalli ala Muhammad. Surga di bumi ada 5. Apa sih hakikatnya surga? Surga itu kan ketenangan. Surga itu kenikmatan. Surga itu ketentraman. Allah janjikan ketentraman sebelum ketentraman yang hakiki ada di dunia, yaitu ada 5. Apa yang pertama? Yaitu adalah at-ta'alluq ma'as salihin, punya hubungan dengan orang soleh. Hadir majelisnya, duduk dengannya, ini membuat tenang. Paham ya? Kapan kamu sumpah saya masih mau maksiat beb, patotok jong, patotok ya, mulai payah ntar dina patotok. Iya, mulai soro tak bisa patotok. Setro nakal, patotok menakal. Mulai payah, kalian demi Allah tidak akan menemukan ketenangan kecuali di 5 ini. Ketenangan di dunia adanya di 5 ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ta'alluq bis sholihin, punya hubungan dengan orang soleh. Andi hubungan bi orang ini yang pertama. Yang kedua, adzikir, berzikir. Kita kalau berzikir, hati itu akan tenang. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, sahib ghurfa. Ini ghurfa kaki. Tak tahu. Di mana ghurfa ini? Kerembangan Gedejo. Ghurfa itu sebuah daerah ada di Yaman. Dikatakan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mendapat julukan musnidud dunya. Semua sanad ilmu di zamannya kembalinya kepada beliau. Sanad ilmu beliau pemegangnya. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau kalau habis pengajian kayak gini baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ditegur sama santrinya, Habib, itu doa habis makan, bukan doa pengajian. Doa pengajian itu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa antum baca doa habis makan? Apa kata Habib Idrus bin Umar? Beliau mengatakan bahwasannya alhamdulillah hatiku barusan makan dengan zikir, makan dengan Al-Quran, makan dengan nasihat para ulama, sehingga hatiku kenyang. Fathun al